Pada kesempatan yang pertama, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Subuh MPPM. Beliau adalah Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan atau Adinkes. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Subuh, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengecek apakah suara saya cukup jelas terdengar. Cukup jelas Pak? Ya, Jelas, Pak. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Dirut beserta jajaran direksi dan juga dari jajaran Dewas, teman-teman dari asosiasi dan juga organisasi profesi yang hadir pada saat ini. Saya kira dari Adinkes kami sudah menyiapkan bahan, kami serahkan kepada panitia. Ya, terus saja. Bapak Ibu sekalian, kami dari Asosiasi Dinas Kesehatan, tentu saja dari seluruh rekan-rekan Dinas Kesehatan, 514 kabupaten kota dan 34 provinsi, cukup banyak masukan Pak Dirut, yang nantinya dokumennya bisa secara lengkap bisa kami serahkan ya di dalam slide ini. Pada intinya kami menyambut baik apresiasi terhadap BPJS mendengar. Ternyata BPJS itu nggak cukup dengan mendengar Pak Dirut, ya, karena kalau berhadapan dengan Adinkes, kalau dari PBID tadi dikatakan dokter enemy, hospital enemy, public enemy, kalau dengan Adinkes, ya, dengan teman-teman dinas itu sleeping with enemy, ya, jadi jadi banyak hal-hal yang belum dilihat dan dibaca oleh teman-teman di BPJS. Ini pernyataan dari teman-teman Adinkes. Ya, sebagai contoh begini, dalam Perpres 82 2018 saja, ya, di sini ada 12 pasal ya yang menyangkut keterlibatan aktif dari Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan BPJS, ya, tetapi masih banyak yang belum bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, dari beberapa aturan ini, baik dari peraturan Menteri Dalam Negeri, Perpres itu sendiri, Permenkes dan lain-lain, mungkin ada 5 hal yang Adinkes ingin jadi sorotan dan harus benar-benar misalnya kita laksanakan pada periode yang berikutnya. Slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat apa yang sebenarnya perlu diperhatikan ke depan. Yang pertama ini kaitannya dengan FKTP, tentu saja Adinkes, bahwa meningkatkan kapasitas rujukan FKTP. Artinya apa? Rujukan non-spesialistik ini paling banyak dilakukan di tingkat puskesmas. Nah, apabila bisa diatur dari sisi pelayanan, rujukan horizontal, artinya apa? Banyak puskesmas-puskesmas yang mempunyai beberapa fasilitas yang lebih daripada teman puskesmas lainnya. Kalau bisa diatur rujukan horizontal ini akan tentu lebih baik. Tentu tugas dari daerah, ya, penguatan kapasitas puskesmas secara terus-menerus dilaksanakan dengan kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan juga strategi operasional BPJS Kesehatan. Lalu yang kedua, penjaminan mutu, ya, sertifikasi kompetensi. Ini perlu adanya sertifikasi kompetensi nakes di Fasiankes dan Dinkes. Ya. Yang pertama adalah SDM yang menangani keluhan peserta dan permintaan informasi. Kemudian SDM yang melakukan verifikasi klaim medis dan input coding. Kemudian SDM melakukan credentialing di daerah dan juga social marketing dan juga SDM yang bertanggung jawab pada patient safety. Nah, ini semua bisa dilaksanakan oleh lembaga lembaga diklat profesi, ya, yang ada di BPJS maupun bekerja sama dengan Adinkes, ya. Adinkes sudah mempunyai MOU dengan BPJS, ya, yang dalam waktu dekat ini akan kita perpanjang karena kebetulan waktunya juga sudah habis, ya, sehingga kita mengharapkan bahwa SDM yang tersertifikasi ini di FKTP masuk dalam penilaian credentialing, ya. Lalu yang ketiga adalah penyempurnaan credentialing itu sendiri, ya, seperti yang diamanahkan dalam Perpres 82 bahwa ini harus terus-menerus disempurnakan dan selalu bersama-sama artinya dinas-dinas atau Adinkes akan mendukung, ya,
penyempurnaan credentialing. Lalu yang keempat adalah integrasi pembiayaan SPM kesehatan, ya, secara program maupun kapitasi JKN. Ini sangat penting sekali. Pada umumnya kapitasi JKN juga digunakan Puskesmas untuk upaya kesehatan masyarakat, ya. Tetapi ini memang harus dipertegas. Sebagai contoh Pak Dirut, kita masih mengenal dana jam porsal, ya. Sementara ada tanggungan dari sisi persalinan dari BPJS, ya. Nanti Bu Yulita mungkin akan banyak bicara masalah ini, ya. Sehingga benar-benar kita universal coverage, full coverage untuk layanan persalinan ini benar-benar bisa secara komprehensif kita lakukan. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah pencegahan fraud. Ya, ini benar-benar percepatan, kita mengharapkan adanya percepatan pembentukan atau aktivasi tim pencegahan fraud di daerah, serta kerangka target kerja yang jelas untuk mencegah fraud. Ya. Kemudian juga adanya alokasi dana untuk tim pencegahan ini secara memadai melalui anggaran atau insentif khusus. Nah, itu adalah 5 hal yang utama, tetapi ada beberapa catatan lagi. Saya kira lanjut slide-nya. Ya, dari Adinkes ini baru saja masuk Pak Dirut karena begitu banyak kami harus mendata. Yang pertama adalah tata hubungan BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah masih kurang kuat. Walaupun peran Pemda telah diatur pada Perpres 82 2018. Nah, saya kira ini mendengar, membaca dan melihat, ya, kalau ini memang harus kita perkuat. Lalu kemudian ini juga dari teman-teman, banyak staf BPJS Kesehatan khususnya di daerah belum menempatkan peserta sebagai pemegang saham utama JKN. Sehingga ini walaupun ini terkesan mengada-ngada, tetapi ini fakta yang ada di lapangan, ya yang mungkin menjadi bahan evaluasi berikutnya. Kemudian BPJS Kesehatan juga masih kurang responsif terhadap peserta yang mendapat penolakan pelayanan kesehatan dan lainnya dari Vaskes. Dan beberapa hal lagi, banyaknya tumpang tindih peraturan-peraturan yang ada di pelaksana yang tentu saja ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan bagaimana ini kan akan berlanjut. Kemudian juga ini ada titipan, baru saja tadi pagi kami berkomunikasi dengan Apgesmi, tolong untuk sekali lagi meninjau tarif kapitasi yang ada, ya, karena sudah begitu lama kapitasi ini juga harus menjadi perhatian. Saya kira itu beberapa catatan lengkap dari Adinkes. Dokumen lengkapnya telah saya serahkan di dalam slide ini, di bagian belakang slide ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Subuh atas masukan yang sangat bagus dan insya Allah kita akan note. Jadi yang tadi disebut sebagai bahwa kita adalah Vaskes enemies dan common enemies for the medical doctor. We are not enemies anymore, but we will be your strong friendship. Thank you. Makasih.